Permintaan plasma konvalesen untuk terapi pasien COVID-19 meningkat tajam saat gelombang kedua pandemi. Untuk membahasnya, kita sudah tersambung dengan Dr. Aryani, founder komunitas donor plasma konvalesen dari plasmahero.id. Selamat siang, Dok. Dari pantauan Anda, seberapa banyak peningkatan kebutuhan plasma konvalesen saat ini? Ya, selamat siang Mbak Amelia. Ya, jadi kebutuhan plasma konvalesen akhir-akhir ini sangat meningkat Mbak. Dari yang sebelumnya mungkin hanya 10 sampai 15 permohonan dari yang masuk ke kami, sekarang sudah sampai 70 sampai 100 yang memohon. Jadi ada kenaikan sekitar 10 kali lipat ya Mbak dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi mulai akhir ini sampai sekarang terjadi lonjakan permintaan plasma konvalesen. Baik, lalu dengan lonjakan ini, apakah kebutuhan plasma konvalesen saat ini terpenuhi? Iya, sangat jauh dari terpenuhi ya. Antrian di PMI dan unit transfusi darah sangat banyak, mencapai ratusan. Bahkan kemarin di PMI DKI hampir 500 lebih. Di PMI Surabaya 350 lebih di akhir Juni kemarin. Dan itu terjadi di beberapa PMI di seluruh Indonesia, Mbak. Sangat-sangat untuk mencari pendonor untuk memenuhi kebutuhan permintaan lonjakan dari plasma konvalesen akhir-akhir ini. Baik, lalu Dok, bagaimana sih proses mengumpulkan pendonor plasma konvalesen ini? Ya, jadi kita gencar lewat semuanya online ya, media sosial kita galakkan lewat Instagram, kemudian kita broadcast informasi mengenai pentingnya plasma konvalesen, kemudian syarat-syaratnya, siapa sih yang boleh berdonor. Kita bekerjasama dengan PMI, dengan unit transfusi darah di rumah sakit, kemudian kita juga membuat webinar dengan berbagai instansi, memiliki banyak pegawai yang pastinya juga banyak penyintas. Kemudian kita juga menggalakkan gerakan 1000 labu plasma, Mbak. Jadi kita mengapresiasi para penyintas yang sudah mau untuk berdonor. Kita berikan apresiasi dengan memberikan kaos dan masker secara gratis sebagai sebuah bentuk media promosi juga dan edukasi ya ke masyarakat. Jadi kita sama-sama bergerak bersama-sama, apapun kita berusaha untuk membantu ya, karena memang permintaannya sangat-sangat banyak sekali. Itu yang membuat kita sangat-sangat kewalahan akhir-akhir ini, karena kita juga tidak bisa berbuat banyak selain membantu mensosialisasikan lewat media online seperti itu. Baik Dok, lalu dengan semakin meningkatnya kebutuhan metode penyembuhan, sejauh apa pengaruh terapi plasma konvalesen ini untuk pasien COVID-19? Ya, jadi sebenarnya bukti definitifnya masih kurang ya. Jadi di beberapa studi baik di luar negeri ada yang mengatakan ada keuntungan klinis. Kemudian ada juga yang memberikan tidak ada outcome yang baik. Ya, jadi tetapi berdasarkan statement interim analysis dari WHO menyarankan mendukung manfaat klinis dari terapi plasma konvalesen ini pada pasien COVID. Ini berdasarkan pengalaman terdahulu di mana pada saat SARS pandemi influenza tahun 1918, tahun 2009 juga digunakan metode terapi plasma konvalesen ini. Kemudian pada saat wabah Ebola tahun 2017, bagi sejarah telah menggunakan terapi plasma konvalesen ini. Kemudian juga FDA sudah mengeluarkan mengautorisasi penggunaan terapi plasma konvalesen ini, tetapi dengan syarat harus dengan kadar atau titer antibodi yang tinggi dan pada early course, jadi pada saat di fase awal sakit COVID ya Mbak, disarankan seperti itu. Dan dari Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan protokol tata laksana COVID ya, edisi kedua, dan terapi plasma konvalesen ini masuk dalam terapi tambahan. Dan di situ disebutkan masih diindikasikan pada orang dengan gejala dan sampai kritis yang masuk ICU. Jadi sedangkan di beberapa penelitian yang sudah tertulis sebenarnya lebih efektif diberikan di fase awal ya, sebelum dia jatuh ke kondisi sedang atau berat sampai kritis. Nah, jadi itu yang sekarang mungkin lebih disarankan karena
ini banyak yang masuk, Mbak, permintaan untuk keluarga pasien yang sudah di ICU, sudah dengan gagal napas, dengan pakai ventilator. Itu dikatakan sebenarnya kurang efektif. Jadi disarankan di fase-fase awal paling tidak 14 hari pertama belum dia jatuh ke arah kondisi berat dan kritis. Dan sudah ada penelitian multisenter dari 8 rumah sakit di Indonesia dengan Risteksin, dengan LIPI, dengan BPPT, dengan Universitas Indonesia, dengan Eijkman, ya, sudah melakukan studi center untuk terapi plasma konvalesen ini. Jadi kita juga menunggu nanti hasil akhir rekomendasi dari penelitian 8 rumah sakit di Indonesia ini, Mbak. Baik, Dok, terima kasih atas informasi dan juga waktunya bersama kami di News Hour CNN Indonesia.